Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik teman-teman, kali ini saya akan memainkan pembukaan Philidor yang dimenangkan oleh hitam, dan partai ini dimainkan oleh Thomas Wilson melawan Paul Morphy di casual game pada tahun 1858. Dimulai dari E4, E5 dan kuda F3, D6, D4. F5 dijawab oleh Paul Morphy. Ini dengan varian counter attack teman-teman, yaitu sangat tajam dan agresif sekali dari hitam ketika teman-teman mendapati buah langkah seperti ini. Bisa dipraktekkan D kali E5 dan sekarang F kali E4. Tentu pukulan bersilang ini membuat kuda harus bergeser teman-teman. Kuda G5 langkah partai. D5. Di sini tidak dipotong enpasan oleh putih, melainkan dia mendorong E6 untuk masuk ke F7 rencana kuda tersebut. Gajah C5, kuda F7. Jelas bahwa di sini menteri dan benteng dari Paul Morphy terancam. Tapi itu memang sudah diberikan ruang itu teman-teman oleh Paul Morphy dengan tidak dijaga dengan kuda. Menteri ke F6 dengan ancaman checkmate. Dan dibalas dengan gajah ke E3. Tentu untuk menghindari atau menghalangi langkah tersebut. D4 oleh Paul Morphy, gajah G5. Setelah menteri ini balik diancam, F5. Di sini teman-teman, dibalas dengan kuda mukul benteng. Sudah kalah kualitas dari Paul Morphy. Menteri kali gajah dan gajah C4. Lagi-lagi pion yang di E6 ini dilindungi, karena untuk kuda biar bisa terjaga teman-teman. Kuda C6 dijawab oleh Paul Morphy, dan di sini teman-teman, jika putih di sini rokade, maka yang terjadi kuda F6. Kuda D2, menteri F5 langkah terbaik. Kuda F7. Dan setelah kuda ke A5 di sini untuk mengancam gajah terang dari putih. B3 tentunya. Kuda kali gajah, dan di sini tentu dipukul oleh kuda, sekaligus mengancam gajah gelap dari hitam dan akan dipukul pion ini. Perhatikan, kuda ini akan diambil oleh Paul Morphy. Walaupun di sini kuda kali gajah dipukul oleh menteri dan kemanapun langkah daripada putih. Kuda F7 tidak bisa lari teman-teman. Yang jelas, walaupun kalah kualitas, hitam menang satu perwira teman-teman. Baik, kembali ke posisi di saat kuda C6. Langkah partai dimainkan oleh putih, kuda F7 dengan mengancam menteri. Di sini langsung menteri kali G2, benteng F1 dan kuda ke F6. Dibalas dengan F3 dengan tujuan untuk mendobrak dari lajur F ini dari putih. Kuda ke B4. Dan jika di sini dengan tujuan cek dijaga oleh benteng dengan mengancam F2 misalnya teman-teman, akan datang G1. Jelas di sini akan ditarik naik raja untuk memaksa pertukaran karena dari putih sudah unggul kualitas. Tapi langkah itu tidak akan terjadi teman-teman, atau malah sebaliknya. Jika hal ini dilakukan, Morphy tidak akan memukul menteri, melainkan mendorong pion cek. Setelah pion kali pion, maka di sini checkmate. Bukan main langkah daripada Paul Morphy teman-teman. Kembali ke posisi di saat kuda B4. Langkah partai kuda ke A3 untuk melindungi C2. Gajah kali pion. Tujuannya dari Morphy membuang gajah ini adalah untuk melepaskan gajah terang dari putih ini. Penjagaannya di D3, tapi itu tidak terbaca oleh putih teman-teman. Langkah partai gajah dipukul. Korban perwira dari Paul Morphy sekaligus kualitas. Kemungkinan untuk kecil atau remis tidak ada teman-teman. Sepertinya seperti itu. Tapi setelah datang, perhatikan teman-teman, kuda cek ke D3. Ternyata langkah ini sangat mematikan dari Paul Morphy teman-teman. Sekilas ini tidak berarti, bukan? Baik. Jika di sini dipukul oleh pion, maka ternyata checkmate teman-teman langkah ini. Tidak ada pembelaan kecuali menteri ke D2, dan itu pun tetap checkmate. Luar biasa. Kembali ke posisi di saat kuda cek.
langkah partai akhirnya dia membuang menteri, teman-teman. Dan setelah menteri mukul kuda dipukul oleh pion, di sini langsung rokade. Tahu ancamannya C2, teman-teman, bahwa tidak bisa dipukul langsung oleh menteri kan masih dijaga oleh kuda, langsung dipukul kuda yang di A3 oleh Paul Morphy. Sekarang jika dari putih ini memukul gajah gelap Paul Morphy, tentu checkmate. Pion C2 dipukul menteri, teman-teman. Baik. Dan jika di sini selain melindungi B3, tidak ada alasan. Langkah partai dimainkan adalah gajah ke B3 oleh putih. Di sini masih ada langkah bagus sebenarnya dari Paul Morphy, teman-teman. Adalah memukul pion C2 dengan mengancam benteng. Dan ketika di sini dipukul oleh gajah D3, lagi-lagi diberikan. Dan kuda yang di F7 lagi-lagi nganggur, teman-teman. Terbaik di sini adalah cek, karena kalau dia lari atau memukul pion, tentu ancamannya checkmate dengan pion B2 dipukul oleh menteri. Selain cek dari gajah terang putih ini, tidak ada yang bisa menolong. Dan ketika dia cek, akan datang F8, karena tidak mau cek bolak-balik dari Paul Morphy tentunya. Dan setelah gajah ini dipukul, teman-teman, menteri kali A2, lagi-lagi kuda ini diancam. Dia boleh lari, teman-teman. Dan ketika dia ke E5, maka dicek. Salah satu perwira ini nanti akan habis jadinya. D2 raja memukul kuda, benteng F1 mengancam, akan datang cek lagi. D3 misalnya akan hilang. Mutlak keunggulan untuk hitam jika langkah itu dipilih oleh putih. Sejauh ini teman-teman masih bertahan dari putih, karena dengan alasan bahwa dua benteng sama kekuatannya dengan satu menteri, bukan? Baik. Langkah partai dimainkan oleh Paul Morphy, teman-teman. D2 cek. Dan masalahnya jika dipukul dengan benteng, maka benteng yang di F1 harus hilang. Raja ke B1. Di sini sekilas betul-betul aman posisi raja, teman-teman. Dan gajah ke C5. Setelah gajah ke C5, kuda ke E5 di sini dijawab oleh putih. Mencoba meloloskan untuk mempertahankan kemenangan yang ada, yaitu perwira dan keunggulan pion. Walaupun di sini pion Paul Morphy di D2 jelas terkunci tujuan daripada langkah kuda E5 ini. Raja ke F8, dan di sini dijawab langsung oleh Morphy kuda ke D3. Oleh putih kuda ke D3, teman-teman. Benteng ke E8. Perhatikan, gajah ini diancam oleh kuda, ditinggal oleh Paul Morphy, teman-teman. Dan di sini ternyata penuh teka-teki, ternyata, teman-teman. Langkah partai, kuda ini memukul gajah. Langkah yang sangat blunder ini langsung dihukum oleh Paul Morphy untuk menyerah. Satu langkah dari ini, teman-teman, menjadi terhambur buah putih yang sekilas rapi adalah menteri memukul benteng. Dan ini merupakan langkah paksa, karena kemanapun langkah benteng ini harus dipukul oleh menteri. Langkah partai masih dimainkan oleh putih dengan cek ke E6 terlebih dahulu untuk menutup lajur benteng tersebut, karena ketika menteri dipukul, benteng tidak bisa membela. Dan ternyata oleh Paul Morphy tetap dipukul, teman-teman. Akhirnya dari putih langsung menyerah di posisi ini. Hanya ada dua kemungkinan kenapa dia menyerah. Ketika gajah ini mukul benteng, tentu checkmate. Kembali ke posisi, bagaimana kalau di sini benteng yang mukul menteri? Maka akan datang checkmate juga. Masih bisa dipukul, tapi tetap checkmate, teman-teman. Makanya di posisi benteng mukul kuda, dari putih langsung menyerah. Semoga bermanfaat ketika teman-teman memainkan pembukaan pilih door dengan varian counter attack ini dari Paul Morphy. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.